Jadi bentuknya adalah seperti ini. Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai. Di video kali ini kita akan membuat sebuah project OpenCV, yaitu pendeteksi gestur tangan sederhana. Yang mana hasil dari deteksinya nanti kita akan gunakan untuk mengontrol game. Nah, gamenya yang kita gunakan adalah game yang semua orang tahu, dan hampir semua orang punya game ini di komputernya, yaitu Dinoran. Dinoran ini adalah sebuah game yang ada di browser Google Chrome ya, yang mana game ini yang menemani kita kalau misalnya kita nggak bisa connect ke internet. Nah, di sini idenya adalah kita pengen mengontrol si Dino-nya itu nggak pakai keyboard, tapi kita akan menggunakan gestur tangan. Jadi seperti kita main Xbox Kinect gitu. Tapi ini versi sederhananya, yaitu versi dengan menggunakan webcam. Oke, kita akan coba lihat dulu demonstrasinya. Nah, di sini kita sudah membuka Google Chrome yang di dalamnya sudah ada Dinoran. Kita tinggal pencet spasi aja kalau mau mulai main. Tapi di sini kita nggak mau pakai keyboard ya. Kita mau pakai webcam untuk mainnya. Kita coba jalankan programnya. Dan kita tunggu beberapa saat sampai OpenCV-nya membaca webcam yang ada di sebelah kiri gua. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada gambar gua di webcam dan ada kotak hijau. Nah, kotak hijau ini disebut dengan region of interest. Jadi, apapun yang masuk ke situ akan dideteksi gesturnya. Di sini gue mau coba masukin tangan gue seperti ini. Ya. Lalu gue coba buka tangan gue dan dinonya akan segera melompat. Kita coba ya. 1, 2, 3, go. Nah, kita akan coba kontrol dino ini. Kita lihat apakah gue bisa mengalahkan high score yang udah gue mainin sebelumnya. Kita coba ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ini memang agak susah ya. Oke. Akhirnya kita bisa mengalahkan high score yang udah gue mainkan sebelumnya. Oke. Oke, langsung aja kita coba lihat bagaimana cara membuatnya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus menginstal dulu 3 library wajib. Yang pertama adalah NumPy. Di sini gue pakai NumPy versi 1.19.5. Selanjutnya yang kedua adalah OpenCV. Bisa kita install dengan menggunakan OpenCV strip Python. Dan versi yang gue pakai adalah 4.4.0.44. Dan yang terakhir adalah kita gunakan PyAutoGUI yang gunanya adalah untuk mengontrol keyboard dari Python. Di sini gua pakai versi 0.9.52. Oke, selanjutnya kita buat file baru dengan nama Dinoran. Dan selanjutnya kita coba import semua library yang kita butuhkan, mulai dari NumPy, OpenCV, PyAutoGUI, dan Math. Nah, langkah yang paling pertama sekali adalah kita coba mengambil input dari webcam. Lalu kita coba tampilkan ke dalam window. Nah, di sini kita akan coba menggunakan video capture dan kita kasih indeks 0 untuk kamera pertama. Ketika teman-teman punya kamera lebih dari 1, teman-teman bisa tinggal mainin indeksnya aja. Selanjutnya kita lakukan infinite loop, lalu kita lakukan read dari capture-nya. Setelah di read, kita coba tampilkan dengan menggunakan inshow. Nah, supaya dia bisa berhenti, kita akan coba tambahkan komen kalau misalnya kita menekan tombol key di keyboard, maka loopingnya berhenti atau keluar dari si while true-nya ini. Nah, setelah dia berhenti, pastikan kita rilis si capture-nya dan kita destroy all windows. Oke, kalau sudah selesai, kita coba jalankan programnya untuk melihat apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Kita tunggu beberapa saat dan kita berhasil membaca input dari kamera dan kita langsung keluarkan. Nah, selanjutnya kita pengen bikin ROI di sini ya, atau region of interest, dan apapun yang masuk ke dalam ROI itu kita coba proses. Kita close dengan menggunakan key. Oke, kita coba bikin region of interest-nya. Nah, langkah pertama adalah kita membuat rectangle ya untuk digambarkan ke dalam frame kita. Selanjutnya koordinat kiri atas ya. Jadi 350 itu pixel X, 50 itu pixel Y ya untuk topnya. Nah, selanjutnya
untuk bottom right-nya 560,240, artinya 560 itu X-nya dan 240 itu Y-nya. Lalu kita kasih warna hijau dan kita kasih ketebalan misalnya 2 lah. Oke, selanjutnya kita crop gambarnya. Nah, ingat crop itu kita menggunakan numpy ya. Jadi kita tinggal lakukan slicing aja. Nah, kalau pakai numpy, ini koordinat Y dulu baru X-nya. Jadi Y awal, Y akhir, lalu X awal, X akhir. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan si ROY-nya di dalam window yang berbeda dengan menggunakan ImShow. Oh ya, dan ini jangan lupa kita pindahin ke bawah ya, supaya kelihatan hasil gambar rectangle-nya. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan programnya. Oke, ini dia hasilnya ya. Oke, mundur dikit. Nah, yang bagian kotak ini ya bisa dideteksi di ROY-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya ngerasa si kotak ini terlalu tebal ya sehingga di sini ada kotak hijaunya, kita bisa atur ketebalannya di sini ya. Kita ganti jadi 0 aja kali ya. Nah, kita coba jalanin lagi. Oke, kita lihat ini nggak terlalu tebal walaupun di sini masih ada hijau-hijaunya sedikit, tapi harusnya nggak masalah. Oke, nah ini adalah ROY kita, dan kita hanya memproses gambar yang ada di dalam ROY ini. Jadi tidak keseluruhan gambar yang ada di webcam. Oke, kita keluar dari programnya dengan menekan tombol key. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan image processing. Jadi intinya kita pengen coba mengubah hasil yang dari ROY ini menjadi threshold seperti ini. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama, si ROY ini kita blur ya supaya lebih halus gambarnya. Nah, setelah kita blur, kita ubah yang tadinya ROY ini berbentuk RGB menjadi berbentuk HSV. HSV ini adalah Hue Saturation Value, di mana HSV ini adalah satu space yang kalau kita pengen mengekstrak kulit manusia itu akan lebih mudah di HSV dibandingkan menggunakan RGB. Jadi kita ubah ke dalam HSV. Nah, setelah kita ubah ke dalam HSV, kita lakukan thresholding atau binary thresholding. Binary thresholding pernah gue bahas di playlist OpenCV untuk pemula. Jadi silahkan dilihat kalau misalnya teman-teman belum menonton videonya. Nah, intinya binary thresholding ini kita ambil semacam range. Jadi kalau misalnya range sekian sampai sekian, ubah warnanya jadi putih. Selain itu, diubah ke hitam. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, supaya hasilnya lebih bagus lagi, kita lakukan morphological operation yang disebut dengan closing. Closing ini pernah gue bahas juga di playlist OpenCV untuk pemula. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton dulu videonya. Di mana closing ini adalah dilation yang diikuti dengan erosion. Nah, setelah kita closing, kita lakukan Gaussian blur supaya hasilnya jadi lebih halus. Nah, setelah kita Gaussian blur, kita lakukan thresholding lagi supaya lebih mulus hasilnya. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil thresholding yang bagus, baru kita bisa cari konturnya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Di mana yang garis hijau ini disebut dengan kontur, dan yang merah ini disebut dengan convex hull. Nanti convex hull kita bahas lagi setelah ini. Jadi langsung aja kita coba buat dari yang bentuknya ROY RGB ini menjadi bentuk thresholding seperti ini. Oke, kita coba mulai image processing basic untuk mengubah dari ROY yang awal menjadi thresholding. Yang pertama kita lakukan Gaussian blur pada ROY kita. Kita tinggal lakukan Gaussian blur. Lalu kita masukkan si ROY kita yaitu crop image. Lalu kita perlu masukkan kernelnya. Kita bikin kernel dengan ukuran 3x3. Lalu parameter ketiga adalah standar deviasi. Kita bikin 0 aja. Selanjutnya kita ubah yang tadinya RGB menjadi HSV. Caranya adalah dengan menggunakan CVT color. Kita masukin gambarnya. Lalu argumen kedua adalah operasinya cv2.color BGR to HSV. Selanjutnya kita lakukan thresholding, tapi thresholdingnya ini terhadap gambar yang representasinya HSV. Jadi di sini kita menggunakan fungsi inRange. Kita masukkan gambarnya, lalu kita tentukan nilai lower dan uppernya. Lowernya di sini gua masukin 2,0,0
dan uppernya adalah 20,255,255. Ini adalah nilai yang lumayan bagus untuk mendeteksi kulit manusia. Selanjutnya kita bikin kernel untuk operasi morphological kita. Gua menggunakan kernel dengan ukuran 5x5. Lalu operasi morfologik yang kita lakukan adalah closing. Di mana closing tadi adalah dilation yang diikuti dengan erosion. Di sini kita tinggal lakukan morfologi X. Lalu kita masukkan gambar maskingnya. Dan kita tambahkan cv2.morphClose, lalu kernelnya. Lalu hasil dari operasi morfologik tadi kita lakukan Gaussian blur. Caranya sama seperti Gaussian blur sebelumnya. Dan yang terakhir kita lakukan binary thresholding dengan menggunakan fungsi threshold. Kita coba tampilkan gambar threshold akhirnya dengan menggunakan cv2.imshow. Oke, kita coba jalankan programnya. Kita coba lihat apakah hasilnya sudah sesuai atau belum. Kita coba masuk ke background putih ya, supaya kelihatan. Oke, ini ROI-nya dan ini threshold-nya. Kita coba ya. Oke. Di sini kelihatan lumayan ya, lumayan. Walau mungkin ada noise sedikit, tapi seharusnya nggak terlalu bermasalah dan dia bisa mendeteksi tangan kita dengan cukup bagus. Oke, kita potong dulu tutorialnya sampai sini karena nanti di video selanjutnya kita masih harus membahas mengenai kontur, convex hull, convexity defect, dan kita akan coba menggunakan sedikit trigonometri untuk mendeteksi pembukaan tangan seperti ini ya. Jadi supaya videonya juga nggak terlalu panjang. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.